Selamat sore. Oh, Ya, selamat sore. sore Bang. Biasa Bang, kita open cam dulu. Kita ngobrol. Ayo. Nah, silakan Bang Victor, dibuka dulu kameranya. Karena kalau diskusi sama saya pasti harus Agak open hujan cam gitu. Ustaz di sini, nggak kedengaran di warungnya. Iya sih, noise sih Bang. Noise. Bisa kah Bang tunggu hujan dulu, nanti saya naikin gitu. Kalau noise Gimana? sayang banget, nggak jelas suaranya. Tunggu selesai dulu hujan, paling lama kan hujan tuh setengah jam juga paling lama. Oke, oke. Nanti saya naikin Bang, minta aja multi lagi ya. Ada Arif, bentar Rip ya, habis ini ku naikin ya. Sabar dulu Rip ya. Arif Laskar Kristus yang dari Nias, bentar. Halo, selamat sore. Saya apa kabarnya Ustaz? Ulun dari Banjarbaru. Oh, dari Banjarbaru, pian dari Banjarbaru, ulun dari Banjarbaru juga. Wah, Cuma sama nah, rumah listrik ulun. namanya Hormat Sinaga, Islam atau Kristen? Kristen ulun, mangai. Oh, Kristen. Iya, kan Papa. Wah, Apa sama garang? tetangga lah. Apa garang yang hendak pian takunakan? Apalah. On cam dulu lah, biar ulun pinandu. On cam dulu gitu. Kenapa kejeda? Aduh, Bang Hormat, kejeda. Kejeda. Benerin dulu. Halo kawanku yang udah lama tidak ketemu. Open cam dulu lah. Tunggu nanti sebentar saya hidup ke kamera sebentar saya lagi itu bentar ya. Di mana? Di WC. lagi di itu lagi di mana ini bro? Di Arab Saudi. Wah, pergi pergi cium batu. Wah iya harus. Saya bilang Pak Ustadz pergi cium itu kan, pergi cium batu Hajar Gede Aswad. kali ehonya Rip. Kegedean ehonya, mantul suaranya. Iya kah? Udah bagus, udah bagus. Mantul masih. Terus mantul. Masih. Bagus yang awal. Nah, gimana? Masih. Masih. Udah enggak. Oh, udah enggak. Oke. Saya buka kamera dulu ya. Iya. Oke. Gede kali kau pakai eho. Enggak. Apa nih yang mau kita bahas? Enggak, silaturahmi aja ya. Soalnya udah lama tidak diskusi dan juga saya udah lama nge TikTok ini. Iya, kau kemana? Udah 5 bulanan. Hah? Kemana? Enggak kemana-mana, cuman fokus di itu saja, pembinaan umat aja. Oh, sekolah lagi. Enggak juga. Kalau sekolah iya, sekolah iya, tapi kan nggak terlalu sibuk juga sih di situ. Rep, ngapain sekolah tinggi-tinggi yang ujung-ujungnya yang disembah manusia juga? Itu kan perspektif daripada Islam sendiri, menyembah manusia gitu kan. Itu Tapi kan tidak melihat sebelum Yesus jadi manusia itu kan kalian tidak mau tahu itu. Yang kalian tahu bahwa Yesus itu manusia. Itu aja. Rep, di Yohanes 1 nomor 57 ya kalau nggak salah. Di Yohanes 21 nomor 6. Nah, Yohanes 1 nomor 6. Kalau kau kagak ngaku Yesus itu sebagai manusia, ya Rip ya, kau adalah penyesat. Iya. Datang sebagai manusia, Iya, dia Iya. datang sebagai manusia. Ya memang karena firman itu telah menjadi manusia, Ustadz. Jadi karena kalau mau Anda lupa Yohanes 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia, ya iya. Karena hanya menyoroti kemanusiaan Yesus saja. Kapan firman itu jadi manusia? Tanggal berapa? Tahun berapa?
Ya tentu kan sebelum abad pertama, ya kan kelahiran Yesus kan kita tahu bahwa itu di abad pertama ya kan. Jadi sebelum segala sesuatunya juga pun sudah dirancang oleh Allah Tritunggal sebelumnya, Ustaz. Gitu. Jadi Waduh, jangan waduh, heran. waduh. Nggak, ini kembali ke tema ya. Jangan heran ketika kemudian Edis mengatakan bahwa Yesus bertuhan, ya, Oh, artinya berarti kau menghambakan setuju. diri kepada Sang Bapa. Ya, Berarti jadi kau gini. setuju. Oh, berarti belum lihat YouTube saya. Saya kan ada komen Edis. Waduh. Saya ada komen. Bentar, Jadi, Rip, aku ambil HP. oke. Siap. Lanjut. Siap. Harus memang siapkan. Kalau bicara dengan saya harus itu. Tapi izin ya, saya nggak terlalu lama nanti nih karena ada kegiatan, ada apa namanya itu perayaan-perayaan Apa? ini kan udah bulan Desember Nah, nih, ya kan. iya kan kau kegiatannya menyesatkan manusia doang. Enggak, dirimu yang menyesatkan. Jadi saya agak bingung juga. Anda pergi ke sana pun cium batu itu apakah karena memang sudah ada perintah bahwa mencium batu Hajar Aswad itu bisa menghapus dosa? Jadi ya aduh. Nah, tapi jangan ke situ dulu lah. Jangan ke situ. Saya tidak mirorir dulu. Bentar, Fokus dulu bentar. dengan tema Anda dulu. Kau kasih tahu dulu kamu, nggak ada kewajiban cium batu masalahnya. Macam mana? Lalu kenapa? Kan apakah bukan suatu ibadah itu? Itu salah satu Lah. rukun kan? Bukan. Dari mana Oh, kau bukan. dapat itu rukun ibadah Oke. apa itu mencium batu? Oke. Terus Enggak. pergi ke sana bukan itu rukun dalam dari bentuk ibadah. apa? Jadi cium Pergi batu ke sana Hajar dalam bentuk Aswad apa? itu cuma sunnah. Pergi ke sini umroh itu nggak ada rukunnya cium batu. Atau haji itu pun juga nggak ada rukunnya cium batu. Tapi kalau cium batu itu dalam hal apa itu? Ya meniru Rasulullah aja. Oh gitu. Jadi kayak asal-asalan begitu aja lah. Bukan asal-asalan. Artinya ada dasarnya gitu. Kenapa orang mencium batu? Karena sunnah. Nabi pernah menciumnya. Umar bin Khattab ngomong, kalau aku tidak melihat Nabi melihat Nabi mencium kau, hai batu Hajar Aswad, aku nggak bakalan cium kau. Kau itu batu yang kagak membahayakan, kagak pula memberi manfaat. Kan kayak gitu. Tapi kenapa dulu Muhammad sampai mencium itu? Ya iya, karena beliau menghormati jejak sejarah Nabi Ibrahim di situ. Kan Nabi Ibrahim yang meninggikan Ka'bah itu menurut Al-Qur'an. Oh jadi Ibrahim yang itu ya. Jadi milah Ibrahim lah istilahnya begitu ya. Ya milah Ibrahim itu adalah agama yang dia anut. Enggak, maksudnya kan sudah dilakukan oleh Ibrahim kan menurut kepercayaan Islam kan, sehingga Rasulullah kemudian itu mengikuti itu cium batu itu. Ini bukan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kagak pernah cium batu. Oke. Jadi di situ jejak sejarah Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah. Waktu itu dia meninggikan dengan Nabi Ismail. Waktu meninggikan Ka'bah ada satu lubang yang mana batunya itu kurang. Gitu. Meninggikan Lalu dalam dikatakan- hal apa ini? Merenovasi. Meninggikan dalam hal apa ini? Merenovasi Ka'bah. Merenovasi berarti sudah ada Ka'bah itu sebelum Sudah Ibrahim itu ada. kesana sudah ada Ka'bah itu. Sudah ada innal awwala baiti wudi'alladzi itu memang Ka'bah itu tempat pertama sebelum Nabi Ibrahim. Gitu. Jadi Muhammad ikut itu. Tapi Muhammad tahu maknanya apa begitu? Ya, maknanya apa? Karena ada jejak sejarah Nabi Ibrahim, makanya ada sebutannya di Ka'bah itu samping Ka'bah, makom Ibrahim. Yang disebut makom itu bukan makam buat ngubur orang, bukan. Makom Ibrahim itu adalah jejak kaki Nabi Ibrahim gitu. Itu masih ada sampai sekarang. Buktinya ada gitu. Jadi batu Hajar Aswad itu karena kurang, Ka'bah tadi ditinggikan, direnovasi itu kurang batunya, dicarilah batu keliling, ditemukan Nabi Ismail. Ketemunya pun di atas Ka'bah. Ngapain dia? Ngapain di atas Ka'bah? Iya, ternyata Ka'bah ini meninggalkan satu batu di atasnya. Batu itulah yang dibawa oleh Nabi Ismail turun, lalu dipasang. Itulah namanya batu Hajar Aswad. Setelah diteliti, batunya nggak ada di muka bumi ini jenisnya. Jadi diyakini itu batu dari sorga begitu ya? Itu kan memang sudah ada penelitiannya, nggak ada jenisnya batu kayak Hajar Aswad di muka bumi itu. Berarti dari planet lah, dari planet lain gitu ya?
Nah kan wallahu a'lam. Yang jelas kan batu Hajar Aswad itu dulu putih kami yakini karena dosa anak Adam yang menciumnya maka dia menjadi menghitam. Berarti anak Adam yang dimaksud yang cium itu bagaimana itu sampai dia bisa hitam begitu ya. Jadi berarti dia hitam ini dia isap dosa begitu ya. Karena kan diyakini dalam sebuah hadis ya. Di seberapa itu yang kalau mencium batu Hajar Aswad dan batu Yamani ya. Rukun Kemudian Yamani. dosa dihapus habis-habisnya. Bukan batunya yang menghapus dosa. Mm-mm. Tapi apa? Karena mengikuti sunnah nabinya. Karena sunnah nabi kita ikuti maka Allah mengampuni kita. Makanya ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah jalanku. Itu kata Nabi. Kayak gitu. Jadi karena kita mengikuti jalan Nabi, mengikuti sunnahnya, Allah mengampuni kita. Karena sunnah Nabi tadi, ya Hajar Aswad sebagai saksi, maka Allah menghapus dosa. Karena mengikuti sunnah Nabi. Selain Hajar Aswad ada juga penghapus dosa itu. Wudu pun penghapus dosa. Setiap air yang gugur dari air wudu, maka menggugurkan dosa. Menghapus dosa juga wudu itu. Tapi apakah air itu yang hapus dosa? Kan kagak. Gitu dalam Islamku. Iya. Itu kepercayaannya umat Islam lah. Saya ini kan ya lakum dinukum waliyadiyah kan. Jadi silakan saja dengan keimanan itu. Tapi ya tentu Tapi ya aku mau tanya, boleh nggak, mendengar Gen? mempelajari. Aku Bagaimana? mau tanya sesuatu. Karena Edis mengiyakan. Aku sampai sekarang pun juga bingung dengan Kristen-Kristen ini. Perjanjian Iya, lama kan- masih dipakai nggak dulu? Hah? Perjanjian lama masih dipakai nggak? Ya masih dong. Kan itu kan Oh, masih. perjanjian baru itu tidak bisa terlepas. Begini loh. Jadi Enggak, yang kutanya Bro Yusuf perjanjian tuh harus- lama. Gimana? Yang kutanya perjanjian lama masih dipakai Kristen nggak? Ya tentu dipakai lah. Kenapa dipakai? Baik. Karena memang itu perjanjian baru itu ada berdasarkan nubuatan perjanjian lama. Baik. Jadi nggak bisa dipisahkan. Nggak banyak-banyak. Sekarang aku gini, nanya ke kamu, ya. Coba boleh. kamu buka kejadian 1932 sampai seterusnya. Kejadian 19 ya. Nomor 32. Karena kesimpulannya aku diskusi dengan Edis pun, kemarin Edis mengiyakan juga. Oh gitu. Makanya aku bingung, semua Kristen yang naik ke tempatku kutanya, nggak ada jawabannya tentang kejadian 19 nomor 32 itu. Oke. Ya, jadi bagaimana tentang Lot kan? Ya, tentang Lot itu, ya karena tertera di kitab sucimu, kan kitab suci itu adalah sebuah contoh atau ajaran yang perlu dikerjakan karena tertera kan gitu. Nah gini, Rep, yang kutanyakan samamu, kenapa di situ boleh anak perempuan meniduri ayah kandungnya? Ya, Apakah di itu Kristen aja. diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Ya, seorang anak perempuan ya agar menyambung keturunan, maka tidurilah ayah kandungnya. Nanti kalau anak perempuannya melahirkan anak, ini bapaknya dikio apa? Ayah kakek gitu. Kan bingung nasabnya. Kayak itu kan ada satu mob itu bukan mob juga ya, cerita lucu begitu ya. Kenapa dia bisa jadi stres begitu ya? Gitu ya, karena katanya itu ayahnya menikahi itu sehingga dia harus panggil ibu sama cucunya ya kan gitu. Oke, ada mobnya itu, ada mobnya. Jadi gini, saya jawab ya. Saya boleh jawab ya? Aku mau dengar jawabannya. Iya, silakan. Baik, siap. Jadi begini Bro. Ketika kejadian 19, kalau kita melihat sebelumnya itu kan telah terjadi namanya pemusnahan di Sodom dan Gomora. Karena akibat mereka tidak dapat lagi membedakan tangan kiri tangan kanan. Bukan berarti mereka ini tangan kanan tangan kiri mereka nggak tahu, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah karena mereka tidak tahu lagi hal yang benar yang tidak benar, sehingga mereka melakukan, makanya dikatakan Sodom dan Gomora. Terjadi yang namanya penyelewengan seksual di sana. Ya, jadi akhirnya Tuhan itu menunggang balikan Sodom dan Gomora itu, sehingga yang hidup kan hanya Lot dan istrinya
dan kedua anaknya. Istrinya pun berhasil kabur, tetapi di tengah jalan pun jadi tiang garam. Nah, ketika kasus ini, ya, kalau Anda tanya apakah ini diperbolehkan dalam Kristen, tentu tidak. Ini suatu kesalahan yang dilakukan. Tapi kenapa ada di kitab suci? Ya, bukan hanya ini. Banyak misalnya kejatuhan Raja Daud, ya kan, bahkan Raja Salomo. Itu semua dimuat di kitab suci, bukan dalam artian untuk diikuti, tapi itu sebuah pembelajaran bahwa hal itu efeknya apa, sebab akibatnya apa, sehingga kita bisa pelajari kitab suci. Karena Alkitab dari Perjanjian Lama, kisah-kisah Nabi, itu adalah sebuah kitab yang jujur apa adanya. Jujur apa adanya tanpa menyembunyikan sesuatu, Ustadz. Seperti itu. Jadi, sebentar. Kesimpulannya, hal ini tidak diperbolehkan di dalam kekristenan. Tapi kondisi pada waktu itu, kekurangan iman dari kedua anaknya Lot inilah. Sehingga mereka berbuat, ya bisa dikatakan ya maksiat ya. Mereka lakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Seperti itu. Oke, silakan. Tanggapi. Pertama gini, ya yang ku tanggapi dari penjelasan kamu, ya itu kata kamu diletakkan di dalam kitab suci, ya di dalam kitab suci dalam Kristen, tapi itu adalah sebuah pembelajaran. Itu kan bukan sebuah pembelajaran lagi, tapi udah terlaksana di zaman Lot, kan kayak gitu. Apakah hukum Kristen membenarkan bahwa seorang anak, ya anak perempuan meniduri ayah kandungnya? Kata kamu nggak boleh. Kalau nggak boleh, mana tunjukkan samaku larangannya. Kan gitu. Seharusnya kau pakai data. Seperti biasa kau pakai data, perang data gitu. Dimana anak putrinya tersebut ya dilarang untuk meniduri ayah kandungnya Lot tadi. Terus yang kedua, aku rada-rada nggak